Karena dia udah biasa kali. Iya, karena dulu kan sudah biasa deket juga sama Ardi dan deket juga sama orang tuanya, udah biasa main. Iya, cuma jadi gitu kan. Iya, untung loh orangnya nggak marah banget. Kok marah banget kita bisa dimaki-maki, bisa dilempar apa-apa ini. Tapi untungnya dia bisa terima loh, alhamdulillah loh. Yaudah, ini sekarang kan ini jelas kita salah rumah nih. Ya, Ibu Rati udah pindah sama Ardinya ke daerah Pondok Labu ya. Iya. Tadi Pondok Labu 2 nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Iya. Mending kita menuju ke sana aja ya. Tapi lain kali hati-hati, jangan kayak gini lagi, jangan saling nyelonong. Harus Iya. baik-baik nih, harus tanya. Kan selama ini kan kamu kan nggak pernah komunikasi kan? Nggak pernah. Ya ini sorry aja tadi kan seperti kita bilang. Walaupun kamu percaya sama Ardi, tapi kan belum tentu Ardinya komit gitu loh. Iya, karena kamu juga udah nggak kontak kan Iya. selama kamu di sana. Tapi saya yakin kalau Ardi itu emang nggak bakalan ngehianatin saya, nggak bakal nyakitin saya. Kan kalau omongan itu bisa aja, apalagi kan nggak pernah ketemu, nggak pernah kontekan juga. Lagian kalau yang kontekan pun masih bisa lah buat bohong, karena kan LDR kan? Iya, dan nggak ada ikatan apa-apa kan? Iya. Tapi saya tetap mau cari Ardi. Aku yakin Ardi itu orangnya setia sama aku, nggak mungkin dia ngehianatin aku. Karena kita udah janji untuk saling setia. Dan aku percaya sama dia. Dan maksud Feli, maksud aku juga itu sebenarnya Mbak ikhlas dulu aja. Dalam arti kita tahu lah zaman sekarang ini kan, apalagi pacaran itu kan nggak ada ikatan sama sekali. Dan pemikiran orang itu setiap saat, setiap menit, setiap detik itu berubah. Iya, tiba-tiba Ardi dia suka sama cewek lain, ya mohon maaf aja kemudian nikah. Ya Mbak harus ikhlas. Aku yakin Ardi tuh setia sama aku, Mas. Makanya aku pribadi mau nyari dia. Aku mau ketemu sama dia. Ya udah kalau gitu kita coba aja deh ke Pondok Labu. Perjalanan menuju ke rumahnya Ardi. Dikasih tahu alamatnya, jalannya, nomornya, RT RW-nya sama kecamatannya lengkap di situ. Kita menuju ke sana. Tadi katanya nomor 3. Nomor berapa nih? 2. Nomor 2. Nomor 2 ini. Di sampingnya Oh, berarti ya. sebelah tuh ujung tuh. Pas sampai di rumahnya, diketok pintunya, muncul ibunya Ardi. Isi. Bu. Assalamualaikum. Ini benar rumahnya? Salah. Iya, ibu. Maaf. Ardinya ada, ibu. Ibu, Ibu, apa kabar Ibu? Apa-apaan? Ibu, masih ingat saya nggak Bu? Dipeluk ibunya di situ, coba. Tapi ternyata pas dipeluk ibunya Ardi, pelukannya ditepis di situ, coba. Bu, ini saya Kara, Bu. Saya mau nyari Ardi. Apa-apaan kamu? Ini saya Kara, Bu. Saya mau ketemu Ardi. Enggak. Loh kenapa Ibu? Kan dia mau ketemu sama Ardi. Enggak. Dia sudah ninggalin Ardi anak saya. Langsung marah ibunya Ardi di situ. Kamu sudah membuat anak saya stres. Kamu sudah ninggalin anak saya. Dan Ardi pun tahu Kuliah saya pergi sekarang keluar. udah nggak selesai gara-gara kamu bikin susah. Tapi Ardi tahu saya Bikin- pergi keluar negeri untuk mencari Tidak, nafkah, Bu. tidak. Kamu sudah nyakitin anak saya. Saya nyakitin apa? Saya Saya nggak pernah pikir nyakitin kamu Ardi. jadi anak yang baik, bikin baik anak saya, Ardi. Nggak taunya kamu bikin susah, bikin stres anak saya. Karena syok dia nangis di situ. Dia nggak percaya. Gue juga bingung. Bukannya Ardi yang ninggalin, kok malah dia yang hancur? Kok dia malah berantakan hidupnya? Saya nggak pernah Kenapa? nyakitin dia. Tidak, kamu sudah bohong. Kamu bikin sakit hati anak saya. Ibu sabar dulu Ibu, dengerin dulu Ibu, Iya. dengerin dulu Ibu. Tidak. Coba kamu ngomong, jelasin semuanya. Bu, saya keluar Apalagi saya keluar dijelasin. negeri itu untuk mencari nafas. Kita berdua udah berencana untuk menikah dan saya pergi keluar negeri itu untuk mencari Itu nafas buat kita bohong, berdua. omongan kamu bohong. Gue berusaha jelasin sama ibunya Ardi.
Kara ini pergi ninggalin Ardi karena mencari uang buat keluarganya. Bukan foya-foya, bukan pacaran, bukan nikah lagi, enggak. Dia sekarang balik ke sini mau menikah sama Ardi. Malah diomelin. Saya mohon Bu, saya mau ngejelasin Ibu coba semuanya. tolong temuin sama Ardi dulu, Saya mau Ibu. ketemu Biar sama biar Ardi. Ardi yang ngobrol langsung, Ibu. Saya mau ketemu sama Ibu. Tidak ada. Ibu, Ardi pun tahu sebenarnya kalau dia pergi ke luar negeri, Ibu. Ardi tidak Ibu, boleh Ibu ketemu dengerin dulu, Ibu. Ardi tidak boleh ketemu lagi sama kamu. Mulai saat ini anak saya tinggalin. Pergi. Saya mohon Bu, saya mau ketemu Ardi Pergi, Bu. pergi, Saya cukup, mohon pergi, Bu. pergi, 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 tahu Tolong beri pergi, saya kesempatan buat pergi, dijelasin Bu. pergi, pergi, pergi. Bu, tolong saya Bu, buka pintunya. Saya mau ketemu Ardi. Ibu tolong Bu. Apa salah saya, Mas? Salah saya apa? Nangis dia di situ, shock di situ dia. Saya nggak pernah mengkhianatin Ardi. Ardi pasti tahu saya, Mas. Saya nggak pernah mengkhianatin Ardi. Nangis di situ, dia nggak kuat di situ. Saya nggak ngerti Mas, kenapa ibunya bisa seperti ini. Padahal dulu dia sangat baik sama aku dan dia mendukung saya sama Ardi. Tapi kenapa dia jadi seperti ini? Ya mungkin semuanya terjadi di luar rencana kamu. Ya. Tapi saya pengen ketemu Ardi Mas. Ya makanya kan kamu nggak tahu kan kok ternyata Ardi itu stres akhirnya. Kamu nggak tahu kan ternyata kuliahnya berantakan. Nah makanya. Ya, ternyata keadaannya lebih parah dari yang kamu bayangkan kan. Ya ini berarti komunikasi kalian dulu seperti apa? Perjanjian kalian dulu seperti apa? Coba, kalian komunikasi nggak waktu itu sama keluar negeri? Tidak Mas, karena dia bukan orang yang aktif di medsos. Tapi kan minimal awalnya kan SMS pasti kan? Saya nggak bisa semudah itu dan di sana sangat ketat sekali Mas. Jadi saya benar-benar lost contact sama Ardi. Loh, dan ini kan Tapi saya mau ketemu Ardi Mas. Iya aku tahu, cuma dengan kondisi seperti ini nggak mungkin bisa lah. Ini kan orang tuanya udah nggak mungkin mau ngasih tahu kamu, nggak mungkin ngasih tahu kita di mana keberadaannya Ardi. Coba kita cari jalan tuh cari informasi di mana keberadaannya Ardi. Mungkin teman kamu, ya kan, saudara kamu atau siapa saja mungkin tahu di mana keberadaannya Ardi. Kalau dia nggak mungkin tinggal di sini kan? Mungkin nggak sih? Iya. Dia masih tinggal di sini? Nggak tahu ini, makanya kalau misalkan dia tinggal di sini harusnya ada reaksi ya di dalam pastinya. Kalau dia ada di rumah. Iya kalau dia ada, nggak di kalau nggak ada ya mungkin kita harus cari tempat lain. Ya udah Mas, saya minta dianterin pulang aja dulu. Saya mau istirahat. Nanti saya lanjutin lagi cari Ardi. Ya udah, nanti kalau udah istirahat kabarin kita ya gimana nya. Baik kan? Klien kita Kara ngasih kabar, ngasih informasi. Mas kita lanjut pencarian mas. Semakin cepat semakin baik. Saya ada informasi tentang kawannya yang namanya Iwan. Iwan ini dulu adalah kawannya Ardi juga sewaktu SMA. Mereka bertiga ini deket. Cuman masalahnya Iwan ini suka sama Kara. Ya, hari ini kita mau lanjut pencarian kemana lagi nih Mbak? Iya Kak, semalam kan saya udah mikir-mikir nih. Saya dulu sering nongkrong kalau pulang sekolah sama Ardi di belakang sekolah di rumah Iwan. Yang mudah-mudahan belum pindah ya Kak, di belakang SMA kita. Ke rumah Rumah Iwan. Iwan, rumah Iwan. di belakang sekolah. Iya, Sekolah waktu SMA. iya waktu SMA. Rumahnya Iwan Iwan. ini siapa ini? Teman kita, teman Ardi dan teman saya juga teman nongkrong. Teman dekat lah. Iya, teman teman kalian dekat. ya. Jadi ada kemungkinan Iwan ini tahu di mana keberadaannya Ardi. Bisa jadi tahu. Bisa jadi tahu Karena ya. ya, Terus kamu udah hubungin Iwannya belum? belum. Kayaknya nomor handphonenya juga ganti, makanya saya mau coba ke rumahnya. Mudah-mudahan belum pindah di belakang SMA ini. Coba ke rumahnya aja berarti. Oke, kalau gitu. Yuk, kita coba ke rumahnya aja ya. Kita nanya. Iya. Pas kita mau masuk rumahnya Iwan, ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumahnya. Ketemulah di situ, kita panggil. Itu adalah Iwan. Ini Kak, dulu kita sekolah di sini. Ini tuh sekolahan kita tuh. Oh, itu Sekolahan saya. Dan ini rumah Iwan. Oh ini? Ini Ya rumah langsung aja kalau gitu. Ini langsung Ada yuk.
Wan, Ini bukan- itu ini kayak keluar Iwan. siapa? Wan, Iwan. Mas. Iya, ada yang nyariin. Kara, Iwan. Ini gua nggak mimpi kan? Ini udah gue Kara. Lu bener Kara? Iya. Serius lu? Iya, ini gue Kara. Begitu Iwan ngelihat Kara, dia seneng banget loh mukanya. Dia berbinar-binar ini mukanya. Lu kemana aja, Ra? Gue mau nanyain kabar Ardi. Nah, waktu Kara bilang dia minta tolong, pengen tahu di mana keberadaannya Ardi, Iwan kelihatan nggak suka. Iwan kelihatan bencinya, ya, cemburunya kelihatan. Gue kemarin ke rumah nyokapnya Ardi dan nyokapnya nyalahin gue. Ardi katanya stres dan segala macem dan dia nyalahin gue. Makanya gue kesini nyari Ardi, mau nyari informasi Ardi ke lu. Lu ngapain lagi nyari si Ardi? Gue tahu lu punya hati sama gue, tapi kalau lagi begini, gue mohon lu bantu gue untuk cari Ardi. Lu sadar kalau gue punya hati sama lu? Lu selama Ardi nggak ada, lu nyari gue kan? Dan gue selalu ada buat lu. Iwan bilang, dia selama ini berusaha selalu ada buat Kara. Dia selama ini selalu berusaha membantu Kara, meyakinkan Kara bahwa Iwan ini sayang sama Kara. Gue tahu, gue emang nggak sepintar Ardi dan gue nggak sehebat si Ardi. Tapi gue selalu bisa buat nemenin lu, Ra. Tapi kan perasaan nggak bisa dimainin, Wan. Terus, perasaan gue di mana? Ya gue anggap lu sebagai temen gue. Dia menganggap Iwan ini adalah teman, sahabat, saudara, nggak lebih. Wan, lu kasih tahu gue dong, Wan. Kemana Ardi? Lu kasih tahu gue, Wan. Lu pengen tahu Ardi kemana? Iya, gue pengen tahu Ardi. Wan. Ardi udah nikah. Iwan di situ cerita, kok ternyata Ardi ini sudah menikah. Lu bohong kan sama gue? Lu nggak usah ganggu dia lagi. Ya, dia udah nikah. Gue nggak percaya kalau Ardi udah nikah. Kalau lu nggak percaya, lu sama Vita sekarang lu tanyain ke dia. Dia tahu semuanya. Nggak percaya karena di situ mana mungkin Ardi menikah. Dia pasti nungguin aku, nggak mungkin dia menikah. Kalau nggak percaya tanya sama Vita sana. Vita kan sahabat kamu juga. Mas, tolongin aku, Mas. Tempat ketemu Vita. Kapan nikahnya, Bang? Kapan? Ardi sama Vitanya kapan? 2 tahun yang lalu, Mas. 2 tahun? Iya. Gak mungkin, kamu pasti bohong. 2 tahun yang lalu Ardi sudah menikah. Nangis itu, shock di situ. Ngapain aku harus bohong sama kamu, Ra? Kamu bohong, kamu ngomong gitu. Kamu mau buat aku buat ngelupain Ardi. Aku nggak bohong, Ra. Udah, kamu lupain Ardi aja. Kamu hidup bareng sama aku aja, Ra. Enggak.